Perasaan tidak bisa apa-apa adalah salah satu pengalaman emosional yang seringkali dirasakan oleh banyak orang, baik dalam menghadapi tantangan hidup maupun dalam situasi yang membuat seseorang merasa tidak berdaya. Perasaan ini bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari tantangan mental, emosional, hingga situasi eksternal yang sulit diprediksi. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam mengenai penyebab, faktor-faktor, dan pengaruh dari perasaan tidak bisa apa-apa tersebut. Salah satu penyebab utama mengapa seseorang merasa tidak bisa apa-apa adalah keterbatasan diri yang dirasakan saat berhadapan dengan suatu tugas atau suatu tantangan. Nah, dalam kehidupan modern yang penuh dengan tekanan, banyak orang yang merasa harus mencapai standar yang tinggi, baik dalam karir, hubungan pribadi, atau dalam pencapaian-pencapaian lainnya. Ketika seorang merasa dirinya tidak mampu memenuhi harapan tersebut, perasaan ketidakmampuan pun seketika muncul ya teman-teman. Harapan yang tinggi dari orang lain atau bahkan dari diri sendiri seringkali menjadi beban psikologi yang berat. Kegagalan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan bisa menyebabkan rasa frustasi dan rendah diri. Kondisi ini pada gilirannya dapat memperburuk perasaan kita yang tidak bisa apa-apa. Karena seseorang merasa bahwa upaya yang mereka lakukan tidak pernah cukup untuk mencapai sesuatu. Perasaan ini bisa memicu siklus negatif di mana seseorang merasa semakin tidak berdaya karena merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi yang ada. Selanjutnya adalah perasaan tidak bisa apa-apa seringkali berhubungan erat dengan kegagalan. Kegagalan bisa datang dalam berbagai bentuk. Kegagalan dalam pekerjaan, dalam hubungan, atau dalam pencapaian pribadi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memandang kegagalan tersebut. Banyak orang yang cenderung melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka, daripada sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Persepsi yang salah tentang kegagalan ini bisa memperburuk perasaan tidak bisa apa-apa. Misalnya, seseorang yang gagal dalam ujian atau dalam sebuah proyek kerja bisa merasa bahwa mereka tidak cukup cerdas atau tidak cukup kompeten. Padahal, kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan dan bukanlah penanda bahwa seseorang benar-benar tidak mampu melakukan sesuatu. Selanjutnya, perasaan tidak bisa apa-apa seringkali berakar pada perasaan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa timbul karena situasi yang tidak dapat dikendalikan, seperti kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, atau masalah kesehatan yang serius. Ketika seseorang merasa bahwa situasi yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk menghadapinya, mereka cenderung merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, menurut Google, dalam psikologi ada konsep yang disebut ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini terjadi ketika seseorang merasa tidak ada gunanya untuk mencoba, karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa usaha mereka tidak mengarah pada hasil yang positif. Ketika seseorang terus-menerus menghadapi kegagalan meski sudah berusaha, mereka mulai merasa tidak memiliki kontrol atas hidup mereka dan ini memperburuk perasaan ketidakberdayaan atau perasaan kita tuh nggak bisa gitu ya. Kita tuh kayak nggak berdaya aja gitu. Kayak, aku pasti nggak bisa gitu. Percuma deh mencoba soalnya gagal lagi gitu. Selanjutnya, stres dan kecemasan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi perasaan tidak bisa apa-apa. Ketika seseorang terjebak dalam lingkungan stres yang tidak ada habisnya, mereka bisa merasa tertekan dan tidak memiliki energi atau kemampuan untuk menghadapi masalah yang ada. Pikiran tentang masa depan yang penuh ketidakpastian dan perasaan cemas akan kegagalan dapat membuat seseorang merasa seperti tidak ada jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Stres yang berkepanjangan dapat menguras energi, mental, dan fisik seseorang. Hal ini menyebabkan perasaan kelelahan emosional dan mental yang mengarah pada perasaan tidak mampu melakukan apa-apa ya teman-teman.
Kecemasan juga dapat membuat seseorang terlalu fokus pada hal-hal yang belum terjadi, sehingga mereka merasa tidak siap atau tidak mampu untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan atau apa yang ada di depan mereka. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan sosial. Salah satu faktor yang dapat memperburuk perasaan tidak bisa apa-apa adalah kurangnya dukungan sosial. Ketika seseorang merasa sendirian dalam menghadapi masalah, mereka bisa merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk berbagi beban. Tanpa dukungan dari teman, keluarga, atau orang-orang terdekat, seseorang bisa merasa bahwa masalah yang dihadapi terlalu besar untuk mereka atasi. Dukungan sosial sangat penting dalam memberikan rasa aman dan percaya diri. Dengan adanya dukungan, seseorang bisa merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk berbagi perasaan atau mendapatkan bantuan dari orang lain bisa memperburuk perasaan kita yang merasa tidak bisa apa-apa. Selanjutnya adalah perbandingan sosial dan media sosial. Di era digital ini, perbandingan sosial menjadi salah satu pemicu utama perasaan tidak bisa apa-apa. Melalui media sosial, orang seringkali melihat kehidupan orang lain yang tampaknya sempurna. Mereka melihat teman-teman atau orang lain yang tampaknya berhasil mencapai segala sesuatu yang diinginkan, sementara mereka sendiri merasa tertinggal. Perbandingan sosial yang berlebihan dapat memicu rasa kurang percaya diri dan perasaan tidak mampu. Ketika seseorang terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain, mereka bisa merasa bahwa mereka tidak mencapai apa-apa, meskipun mereka sebenarnya telah berusaha keras. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan dan budaya. Lingkungan sekitar kita juga berperan besar dalam membentuk perasaan kita tentang kemampuan diri. Dalam beberapa budaya, kegagalan dipandang sebagai sesuatu yang memalukan, dan keberhasilan dianggap sebagai ukuran utama dari nilai seseorang. Dalam lingkungan yang seperti ini, seseorang yang mengalami kegagalan atau kesulitan bisa merasa tidak berharga dan merasa seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Selain itu, tekanan budaya untuk selalu tampil baik dan sukses bisa memperburuk perasaan ketidakmampuan. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak memenuhi standar budaya atau sosial yang ada, mereka bisa merasa terisolasi dan tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, jadi intinya adalah perasaan tidak bisa apa-apa bukanlah hal yang asing dan bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari tekanan mental, emosional, kegagalan, ketidakberdayaan, stres, kurangnya dukungan sosial, hingga pengaruh pembandingan sosial dan budaya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perasaan tersebut. Penting untuk diingat bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu hal yang permanen. Setiap orang memiliki potensi untuk bangkit dari perasaan tersebut dengan mencari dukungan, merubah pola pikir, dan menghadapi tantangan secara perlahan. Mengubah persepsi kita terhadap kegagalan, menerima kenyataan bahwa kita semua memiliki kekurangan, dan memahami bahwa hidup adalah perjalanan panjang bisa membantu kita untuk melihat bahwa kita bisa melakukan lebih banyak dari yang kita kira. Nah, teman-teman, jadi perasaan tidak bisa apa-apa tuh bisa muncul karena berbagai faktor ya, mulai dari tantangan mental, emosional, hingga situasi eksternal yang sulit diprediksi. Nah, tadi sudah aku bahas lebih dalam ya mengenai penyebab, faktor-faktor, dan pengaruh dari perasaan tidak bisa apa-apa. Nah, jadi segitu dulu aja video dari aku buat teman-teman yang baru nonton channel YouTube aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus buat teman-teman juga yang udah subscribe, terus yang udah nontonin video-video aku ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman semua yang lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan, semangat, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, banyak-banyak istirahat
Jangan lupa sering-sering cuci tangan ya, jaga kesehatan supaya tetap fit ya badannya supaya kita tetap semangat menjalani ibadah puasa ini. Segitu dulu aja dari aku. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.